Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema beda frekuensi dengan mantan. Kamu menangis, mantan bahagia. Ketika kamu bahagia dan sukses, gantian mantan yang nangis-nangis. Ya. Jadi sayangnya ketika perpisahan itu terjadi, banyak orang yang kemudian menjadi seperti orang yang bermusuhan ya. Orang itu kalau bermusuhan itu kan ya seperti anak-anak itu, kalau melihat temannya nangis itu dia ketawa gembira. Ya. Tapi ketika melihat temannya gembira, ya punya mainan baru dan seterusnya, dia akan susah tuh pulang ke rumah nangis-nangis marah kepada orang tuanya. Begitu ya. Nah, dan sifat itu terus terbawa ternyata hingga orang menjadi dewasa. Ketika dewasa, banyak orang misal melihat kalau ada temannya yang sukses, karirnya melesat, ya, di perusahaan tempat bekerja, mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi, nah sudah tuh, susah dia, tidak bisa tidur. Melihat ada tetangga yang beli mobil baru, dan seterusnya, mulai itu dia ngerasani macam-macam itu. Ya, jadi sifat suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang, sifat sejak anak-anak yang pada banyak orang ternyata terus terbawa hingga dewasa. Jadi kalau seharusnya ketika orang sudah dewasa ya, ada teman yang sedang bahagia ya kita ikut bahagialah. Ada teman yang sedang susah ya kita juga ikut susah dan berusaha untuk membantu, mencarikan solusi dan seterusnya. Apalagi kalau mantan begitu kan, orang yang pernah bersama, saling mencintai, jungkir balik bersama, ketawa bersama, menangis bersama. Nah seharusnya kan ketika kita dalam keadaan susah, ya mantan seharusnya juga merasa susah dan mencoba untuk membantu ya, tidak kemudian merasa bahagia dengan melihat kesusahan kita. Tetapi realitanya yang terjadi memang ya seperti itu. Kalau kita susah setelah perpisahan itu terjadi, wah itu mantan happy banget tuh. Dia melihat setelah perpisahan itu terjadi kita jadi kurus kering, pekerjaan kita hancur lebur, jadi pengangguran, hidup kita berantakan dan seterusnya. Itu akan membuat dia bahagia banget. Ya. Walaupun ketika dia menunjukkan kebahagiaannya itu, memang itu akan menjadi sebab kesusahan kita akan pindah kepada mantan. La tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan atau kesenangan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Tetapi kita juga harus berusaha ya. Karena tadi kita mengetahui betul bahwa kalau kita susah, ini pasti akan membuat mantan sangat bahagia. Kalau kita menderita,
ini akan menyempurnakan kebahagiaan mantan. Jangan sampai itu terjadi. Kalaupun memang setelah perpisahan itu kita merasa susah karena tabungan habis semua, harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi, ya paling tidak kita tidak curhatlah di media sosial. Biar kita saja yang tahu. Jangan sampai orang tahu, apalagi mantan. Kalau kita posting sesuatu di media sosial kita, ya kita posting hal-hal yang baik saja. Kita posting hal-hal yang menyenangkan, ya. Tentu ketika kita sedang susah, tetap ada kan sisi-sisi kebahagiaan yang bisa kita posting di media sosial kita. Dan yang pasti, kita harus berusaha keras. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus berjuang untuk menata hidup kita kembali. Karena apa? Karena kita menyadari betul bahwa kalau kita susah terus, maka mantan akan senang terus. Tetapi begitu kita bisa mulai memposting berbagai kesuksesan-kesuksesan di dalam hidup kita, maka disitulah kemudian penderitaan mantan dimulai. Ya, jadi ketika penderitaan itu otomatis pindah kepada mantan, dia mulai menganggur juga, dia mulai tidak punya pekerjaan, ya, dia mulai kesusahan secara finansial dan seterusnya. Tetapi dia belum melihat bahwa kita memposting berbagai kesuksesan dalam hidup kita, ya dia susah ya, tetapi belum terlalu susah lah. Tetapi begitu dia dalam keadaan susah, secara ekonomi dia susah sekarang, ditambah pula dia dikhianati oleh orang ketiga dan seterusnya. Ditambah pula dia melihat melalui postingan media sosial kita berbagi tentang kesuksesan kita pada saat ini, dan itu akan menyempurnakan penderitaan mantan. Ya, nah, jadi kalau kita terus curhat tentang kesedihan kita, penderitaan kita, itu tidak akan pernah membuat mantan tersentuh dan pengen kembali kepada kita. Tetapi ketika kita bercerita tentang kesuksesan yang bisa kita raih, dan mantan melihat betapa banyaknya fans kita pada saat ini, itu akan membuat mantan menjadi susah. Ya, karena tadi banyak sekali di zaman sekarang, atau malah umumnya saat perpisahan itu terjadi, kalau seseorang melihat mantannya susah, dia akan senang. Tapi ketika dia melihat mantannya senang, maka dia akan merasa kesusahan. Nah, jadi jangan biarkan mantan merasa senang dan bahagia melihat kita susah. Jadi orang yang berhasil, kita tebarkan pesona kita, karena kesuksesan kita itulah yang akan membuat mantan menderita seumur hidupnya, membuat mantan merasa susah setiap saat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.